Pernah kepikiran nggak cerita di balik pakaian paling nyaman yang ada di lemari Anda? Nah, hari ini kita bakal bongkar sejarah rahasia daster. Ya, daster. Pakaian yang kelihatannya sederhana ini ternyata nyimpen kisah yang luar biasa banget. Coba deh, bayangin sejenak. Pas Anda pulang ke rumah setelah seharian capek, pengen santai. Pakaian apa yang langsung Anda cari? Kaos longgar andalan? Celana pendek yang paling enak? Apa hayo? Tapi, ya, bagi jutaan orang, khususnya perempuan di Indonesia, jawabannya tuh cuma satu. Udah pasti daster. Bener kan? Ini tuh udah kayak seragam nggak resmi buat ngapain aja di rumah. Dari mulai masak, ngurus anak, sampai ya sekedar leyeh-leyeh sambil minum teh. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih yang bikin daster ini begitu dicintai? Kenapa bisa jadi pakaian wajib di hampir setiap rumah di Indonesia? Jawabannya, ternyata ada di kombinasi yang sempurna banget. Pertama, simple dan praktis. Nggak pakai ribet, langsung slup, beres. Kedua, harganya itu loh, ramah banget di kantong. Terus yang paling penting, nyaman buat semua aktivitas. Mau jungkir balik juga enak. Potongannya yang longgar bikin semua, dari anak-anak sampai ibu-ibu, bahkan nenek kita, bisa bebas gerak. Dan ini dia, motif sama warnanya. Nggak ada habisnya kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana kalau saya bilang, pakaian rumahan yang kita kenal ini punya masa lalu yang, wah, mengejutkan banget. Dan sama sekali nggak ada hubungannya sama kegiatan santai di rumah. Siap-siap ya. Oke, ini dia daster yang kita semua tahu dan ya cintai. Gaun terusan, longgar, bahannya adem, pokoknya sahabat terbaik kita di rumah. Definisi ini kedengarannya pas banget ya, familiar ya kan? Nah, siap-siap kaget. Karena ternyata nama daster itu sendiri bukan asli dari sini. Itu kata pinjaman dari bahasa lain yang merujuk ke pakaian dengan fungsi yang jauh banget bedanya. Benar-benar 180 derajat berbeda. Oke, kita bongkar sekarang. Kata duster itu asalnya dari kata duster dalam bahasa Inggris. Dan duster itu, teman-teman, bukan baju rumahan sama sekali. Duster itu mantel panjang, ringan, yang dipakai sama para koboi di Amerika pas abad ke-19. Fungsinya buat ngelindungin baju mereka dari debu pas lagi naik kuda di padang gurun. Bayangin, dari mantel koboi jadi baju santai di rumah. Perjalanannya itu gila banget sih, coba kita lihat. Dimulai dari tahun 1800-an, ini adalah mantelnya para koboi. Terus, di awal 1900-an, fungsinya geser. Duster ini jadi semacam jaket gaya buat orang-orang kaya yang nyetir mobil atap terbuka, biar nggak kena debu. Nah, konsep pakaian luar yang longgar ini akhirnya sampai ke Indonesia di zaman kolonial. Dan disinilah terjadi adaptasi yang jenius banget. Mantel pelindung debu diubah total jadi simbol kenyamanan di iklim tropis kita. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa mantel koboi ini bertransformasi jadi pakaian yang pas banget buat iklim dan budaya kita di Indonesia? Apa rahasianya? Jawabannya ada di dua hal, desain dan yang paling penting pemilihan bahannya. Apa sih yang bikin daster itu adem banget, nyaman banget pas kita lagi kegerahan di cuaca yang panas dan lembab? Nah, ini dia rahasianya. Ada beberapa jagoan bahan daster. Pertama, rayon. Ini paling populer kayaknya ya, karena adem banget, nyerap keringat, dan rasanya tuh jatuh di badan. Lalu ada katun, ini klasik lah, kuat, adem, dan cocok buat yang kulitnya sensitif. Terus ada bahan kaos yang super melar dan lembut, enak banget buat leyeh-leyeh. Dan tentu saja daster batik. Ini nggak cuma nyaman, tapi ada nilai seninya, ada sentuhan budayanya. Keren banget. Jadi kalau Anda mau cari daster yang bagus, ada tipsnya nih. Pertama, cari bahan yang kuat tapi tetap ringan, jangan yang gampang sobek. Kedua, dan ini krusial, daya serap keringatnya harus tinggi biar nggak gerah. Ketiga, coba deh cek jahitannya, pastikan rapi dan kuat. Dan terakhir, cari yang gampang dicuci dan cepat kering, biar hidup lebih mudah. Tapi, cerita daster ini nggak berhenti di situ aja. Karena di zaman sekarang, daster itu udah nggak cuma buat di rumah. Pakaian ini udah mengalami evolusi fashion yang keren banget. Betul sekali. Daster udah naik kelas. Sekarang kita kenal istilah daster kekinian. Ini bukan lagi sekedar baju rumah, tapi udah jadi fashion item. Udah nggak identik sama ibu-ibu doang.
Sekarang anak-anak muda pun suka banget pakai daster buat tampil gaya, tapi tetap super nyaman. Coba deh lihat model-modelnya sekarang. Banyak banget. Ada yang modelnya kayak kimono, stylish banget. Ada daster Arab yang pakai renda atau bordir, jadi kelihatan mewah. Daster Bali yang bahannya adem parah. Terus ada juga yang modelnya kayak kemeja panjang atau shirt dress, jadi kelihatan lebih rapi. Ini bukti kalau daster itu super fleksibel dan ngikutin zaman. Dan gak cuma modelnya aja yang baru, fitur-fiturnya juga makin modern. Sekarang gampang banget nemu daster yang busui friendly. Ada kancing atau resleting di depan buat ibu menyusui. Terus ada sakunya. Ini penting banget buat nyimpan HP kan? Potongannya juga dibikin lebih stylish, jadi kita pede-pede aja pakainya buat jalan-jalan santai. Daster modern itu benar-benar dirancang buat kehidupan kita sekarang. Jadi, dari semua ini kita bisa lihat ya, perjalanan daster itu benar-benar mengukuhkan statusnya. Ini bukan lagi cuma sekedar baju, tapi udah jadi ikon budaya modern Indonesia. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Daster itu lebih dari sekedar pakaian rumah. Dia udah jadi simbol identitas, cerminan gaya hidup, dan ya lambang kenyamanan yang nempel banget di budaya kita. Jadi, coba kita renungkan sekali lagi. Perjalanan dari sebuah mantel pelindung debu para koboi di Amerika sampai jadi ikon kenyamanan tropis di Indonesia, kisah daster ini adalah cerita tentang adaptasi yang super brilian. Bagaimana sebuah benda bisa berubah fungsi, berubah bentuk untuk menjawab kebutuhan baru, dan akhirnya punya makna yang jauh lebih dalam. Ini benar-benar bikin kita mikir ya. Setelah dengerin cerita soal daster, coba deh sekarang lihat benda-benda sehari-hari di sekitar Anda. Siapa tahu kan, benda yang paling sederhana sekalipun mungkin aja nyimpan sejarah rahasia yang gak kalah keren. Kira-kira kisah apa ya yang lagi tersembunyi tepat di depan mata Anda?